Hari ini saya akan membahas beberapa hal yang masuk ke saya, pertanyaannya dua. Saya akan jawab, saya akan bahas. Tapi bila ada pertanyaan dari saudara untuk saya bisa jawab, saya akan jawab sekarang. Kalau enggak, ya nanti kalau ketemu lagi. Atau kalau ada waktu nanti kita bisa join live di sini untuk bisa langsung omong-omong dengan saya. Saya akan masuk ke pertanyaan pertama yang lebih umum. Halo, saya Andi di Surabaya. Minta tolong info dan masukan untuk sound live, apakah ada standar dari suara, dari instrumen apa yang harus terdengar lebih jelas dari yang lain, agar musik terdengar enak. Oke, ada hal yang perlu kita bahas, ada dua. Yang pertama adalah sound sendiri, yaitu bagaimana kita memproduksi suara menjadi enak didengar tadi. Yang kedua ada live-nya ini. Nah, saya bahas yang live-nya dulu ya, supaya bayangan kita bisa tahu apa yang berbeda dari sound live dan tidak live. Begini, kita mendengar suara yang enak itu mostly kebanyakan itu di sebuah sistem. Contoh misalnya dengan handphone, kita pakai headphone atau earphone. Karena itu musik yang diproduksi dengan baik, diproduksi dengan serius, artinya mereka kalau tidak sampai bagus, tidak akan dimunculkan kan, yang adanya rekaman. Kalau sekarang kita masih bisa melihat sesuatu yang kurang maksimal, artinya begini, di dalam rekaman, indie, ataupun yang sekarang single-single yang dibuat dan langsung bisa masuk ke Spotify, bisa masuk ke iTunes dan sebagainya, itu sangat mudah untuk platform digital menerima karya kita, YouTube dan sebagainya. Tapi QC, quality control dari musik, dari audio, dari pangsa pasar, itu semua berkurang karena bebas, semua orang bisa tinggal upload gitu saja. Tapi kalau yang pakai record company, jadi yang melewati tahapan yang akan dimunculkan oleh perusahaan rekaman, itu biasanya lebih, ya maaf kata, kadang, tapi mostly ya, itu lebih berkualitas. Karena mereka punya banyak pertimbangan dan punya orang-orang yang expert di bidangnya menjadi standar sebelum lagu atau karya musik itu diluncurkan untuk mendunia. Jadi lagu-lagu yang muncul di platform digital itu kalau di Spotify mungkin lebih ada restriksi, iTunes ada restriksi, tapi kalau YouTube nggak ada restriksi, semua orang upload gitu aja. Nah, sehingga harusnya patokan kita adalah lagu-lagu yang menurut saya karya musik yang muncul dari record company itu lebih standar ya. Nah, kalau itu menjadi standar atau referensi kita, maka sound live itu banyak atau ada kendala berbeda. Kalau lagu yang kita setel di sistem suara seperti speaker atau headphone itu sudah apa adanya. Ya kualitas yang muncul di headphone kita itu ya masih bisa terdengar secara musikalnya itu lebih lengkap daripada kalau kita mendengar lagu atau permainan musik di live yang gangguannya misalnya satu, gedungnya. Jadi suara yang muncul di speaker itu ditambahi oleh gaung-gaung ruangan begitu. Terus bisa juga penampilnya mungkin kurang profesional sehingga mereka menyampaikan atau memainkan karya mereka itu dengan sebisa mereka. Ya, jadi itu ada lag. Tapi ini mungkin yang dipertanyakan adalah mixing ya. Oke, sama. Waktu kita mixing di ruangan tertentu, kadang-kadang kita harus mengurangi suara itu, kejelasan suara itu karena dari panggung, dari sumber suara sudah cukup jelas. Di titik kita mix, di titik kita mendengar suara sebagai reference ya, yang kita mixing ini kan harusnya bisa didengar dan menjadi standar untuk semua orang di ruangan itu. Nah, kalau di titik kita itu ternyata mungkin, wah, drumnya kenceng, snare-nya kenceng banget gitu ya. Untuk meratakan dengan yang lain, otomatis snare itu kita kecilkan. Di telinga kita cukup. Tapi ketika dilewatkan ke output mixer, bisa saja snare itu kurang cukup. Mungkin vokal bisa lebih keras. Karena mixing yang dikerjakan untuk live itu nyampur antara yang keluar dari speaker dan pantulan ruangan.
begitu. Tapi harus begitu memang karena yang kita setting, yang kita puaskan begitu, artinya tujuan kita setting mixing adalah untuk orang-orang di ruangan itu. Jadi apa yang kita dengar yang terbaik, terserah itu mau jadi dari panggung atau dari pantulan ruangan, itu semua kita harus buat yang terbaik. Ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah alat musik atau instrumen apa yang harus terdengar lebih jelas dari yang lain. Nah, ini bukan masalah keras tidaknya. Nah, untuk mixing. Mixing itu ada dua approach ya, setahu saya. Jadi kalau kita mixing lagu, katakanlah di studio begitu, saya kira sama. Di studio dengan di live sama. Cuman bedanya di studio kita full mendengarkan suara dari masing-masing alat yang di playback dari alat rekam atau recording storage. Tapi kalau live itu kita mendapat itu tadi suara asli dan suara reproduksi dari speaker dan juga suara pantulan ruangan. Nah, itu harus kita mix menjadi hasil yang terbaik di ruangan itu. Nah, kalau mixing ada dua approach. Yang pertama adalah biasanya dari drum. Karena drum itu kompleks dan drum itu menjadi basic dari musik, itu biasanya terutama kalau musiknya rancak ya, artinya full band begitu, drum akan dimix duluan. Karena kick dan snare dan hi-hat atau ride cymbal itu menjadi basic rhythm untuk seluruh lagu. Maka kita akan membuat kick, snare, dan hi-hat atau ride cymbal itu akan menjadi dasar dari musik kita. Kemudian untuk apa yang harus jelas, saya kira ada dua pendekatan ya. Sorry, tadi dari drum, itu ada low frequency, kick bawah, biasanya kita campur dengan bass gitar. Ini bicara frekuensi, ada low frequency, ada mid frequency, ada high frequency. Nah, low ini dikuasai oleh tendangan kick sama bass gitar untuk sustain notasi rendah. Nah, itu biasanya harus stay seluruh lagu. Ya, jadi nggak mungkin di tengah-tengah pelan terus kenceng, nggak mungkin. Yang berubah adalah dinamika permainan dan dinamika notasi. Tapi secara sound audio biasanya mereka kan konstan dibuat bagus, artinya dibuat rata begitu ya. Jadi ada kompresi, ada gate dan sebagainya, membuat kick dan bass akan stay solid di bawah gitu ya. Nah, kemudian setelah drum enak, kick gabung sama bass, baru kita masukkan instrumen yang lain, yang terakhir biasanya vokal dimasukkan untuk mix. Sehingga ketika musik ini band ini musik ini sudah rapi, vokal dimasukkan sebagai poin utama. Approach yang kedua, ada yang memakai mixing vokal dulu. Vokal dianggap utama, terutama untuk audio file atau vokal yang musiknya mungkin tidak banyak, tapi vokalnya nonjol, maka kita kan mix vokal itu menjadi maksimal dulu. Sebagus mungkin, sedramatis mungkin, semenonjol mungkin vokal itu, mungkin desahnya, mungkin dinamikanya, mungkin suara kalau mic-nya bagus terus bisa dengar desah dari tenggorokan begitu, itu kita expose begitu ya. Nah, setelah vokal ini dapat the best-nya, baru musik kita munculkan. Oh, yang ngiringi apa? Keyboard dan vokal. Kemudian rhythm masuk, maka kick, snare, hi-hat, bass gitar masuk dulu. Nah, setelah itu baru musik yang lain kita perhitungkan untuk masuk dan keluar di mana. Nggak mungkin bunyi terus. Nah, ini yang penting juga untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi tidak semua harus nongol sama keras, begitu ya. Contoh misalkan elektrik gitar. Elektrik gitar itu ada dua hal yang dimainkan secara teknis. Misalnya yang pertama distortion atau lead gitar. Nah, kalau lead ini karena dia namanya lead, dia melodi, dia harus menonjol, harus nongol. Sehingga ketika dia lead, dia harus bisa expose. Seperti vokal yang ditonjolkan begitu. Nah, kalau lead gitar lagi main, maka dia harus dominan. Harus ditunjukkan notasinya, soundnya, pokok kebagusan dari bagaimana dia memainkan lead gitar itu ditonjolkan. Kalau dia memainkan power chord itu chord yang dimainkan oleh gitar biasanya cuma nadanya do sol do. Jadi
yang distorsi. Jadi dia mendasari saja, membuat musik itu menjadi kelihatan kalau ini musiknya ngerok gitu. Jadi sustain, penuh, chord, harmonis, rancak begitu. Nah, ini tidak harus menonjol sekali, karena kalau menonjol sekali di depan, maka semua akan tertutup. Karena dia sustain, dia pecah suaranya, dan dia dominan begitu. Maka kita harus buat dia menjadi background, menjadi rhythm. Nah, rhythm itu antara kick, snare, hi-hat tadi, bass gitar, dan distortion gitar atau power chord tadi. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan yang mengiringi si vokalis atau lead gitar yang akan tampil exposed di dalam musik tersebut. Sampai sini jelas ya. Jadi untuk sound live, apakah ada standar suara musik instrumen yang harus terdengar lebih jelas? Kalau menurut saya, drum itu kalau live bisa diekspos. Ini saya ya, pendapat saya. Kalau saya bisa set suara drum itu bagus, semua sound bagus dan yang main juga bagus ya, maka tampilnya akan bagus banget, drumnya, suara drumnya, itu sudah membentuk acara kita itu berhasil 50% menurut saya. Jadi 50% keberhasilan bisa dikatakan dari sound drum. Karena dia expose, bunyi terus, dan setiap bunyi menarik perhatian akan menjadi daya tarik dan konstanta yang penting di dalam sebuah pagelaran. Jadi biasanya saya, ya karena saya main drum juga, saya kan ulik drum itu sampai enak dulu. Kicknya harus enak, snare, tom, overhead itu harus waktu dia solo drum itu harus benar-benar kita puas, baru lainnya. Bukan berarti lainnya di nomor 2 kan tidak, tapi bisa dibuat patokan supaya acara kita selalu enak gitu sepertinya ya. Begitu pukul drum dep, atau tak dung itu sudah enak, lainnya udah ngikut gitu. Saya sarankan coba olah sound drummu jadi bagus banget gitu. Karena ngolahnya juga lebih sulit ya. Drum itu akustik, jadi membentuk suaranya lebih ada tantangan dari tuning drumnya. Kadang kulitnya sudah mati, mikrofonnya. Orang beli mic satu mungkin, nggak apa-apa lah. 2 juta mic satu untuk vokalis utama. Tapi kalau untuk drum, 2 juta kali 8, mikir juga kayaknya ya. Akhirnya beli yang murah-murah. Bisa-bisa 2 juta dapat satu set gitu. Kalau mic vokal 2 juta satu mic, untuk drum 2 juta satu set lengkap gitu. Nah, berarti kita bisa tahu kualitas dari mikrofon itu untuk mereproduksi suara seperti apa. Jadi pendekatannya dua, satu dari basic yaitu drums, yang kedua dari exposed atau lead, bisa gitar, bisa vokal, bisa apa saja. Kalau saya setting piano concerto, maka piano itu saya pakai bisa 4 mic. Lu kok banyak biar keras? Bukan. Piano itu kalau 4 mic, 1 dan 2 saya ambil stereo. Jadi supaya kalau utama dia main stereo itu bisa saya mainkan stereo ya di speaker. Yang kedua saya butuh itu dynamic, tendangan. Jadi saya cari mic yang bisa nendang. Kalau kita pakai stereo, otomatis distant. Distant mic, apalagi kalau piano itu kan cuma nutuk senar. Kita sulit dapatkan dynamicnya kalau kita tarik distance dari dekat dari sumber suara. Dapat stereo, dapat ambience, tapi tidak dapat dynamic. Maka saya butuh satu mic untuk terima tutukan atau tendangan dari pemainnya. Tapi kalau pemainnya tidak bisa mukul nendang juga ya percuma. Tapi ada pemain terutama profesional klasikal itu yang kekuatannya memang dia untuk dynamic, dia bisa range-nya kelihatan banget. Dari pelan sampai yang keras, jadi pukul dang, itu dinamiknya suka banget gitu kalau orang klasik main. Makanya mikrofon juga harus bagus. Dan yang keempat saya butuh kadang ambience, kalau nyampurnya bisa dapat dari satu distance tertentu, bisa di bawah piano kadang-kadang, tapi itu lebih banyak low, high-nya dapat dari atas. Bisa juga saya taruh ada satu mic khusus AMT, Applied Microphone Technology, yang dia buat khusus untuk detail. Jadi dia taruh di dalam box resonan piano itu, mono gitu aja, maka dia mengambil getar
run dari kayunya. Nah, itu enak banget untuk menonjolkan detail ya. Kalau klasik saya lebih ambil di ambience. Tapi kalau dia harus main dengan band, jazz begitu dia harus solo melodi solo lebih banyak, saya suka pakai mic ini. AMT M40, AMT M40. Itu mid-nya bagus banget untuk dan lebih mudah ya, settingnya jadi mudah. Saya sarankan untuk teman-teman sound engineer atau pelayan sound, silakan datang waktu latihan musik. Nah, mereka kan pemainnya sibuk dengan aransemen. Dia tidak sibuk sama sound. Dia tidak akan rewel. Nah, kita ambil waktu itu untuk kita latihan mixing. Kita coba-coba semua yang kita belajar secara referensi, kita coba di situ. Nah, begitu mereka dapat, latihan sudah oke, mereka tampilkan lagu dengan proper, kita udah dapat setting standar, kita tinggal mainkan naik turun sampai mana yang terbaik menurut kita. Begitu ya. Saya selalu usulkan bahwa tim sound atau pelayan sound harus ikut latihan musik. Bukan hanya ikut latihan musik, bukan hanya supaya tahu intronya siapa, leadnya siapa, tapi kita juga bisa tadi, jadi mendapatkan mix yang terbaik dari tim itu, dan juga kita sebenarnya bisa menyatukan ya komunikasi, menyatukan chemistry dengan tim. Ini tim pelayan musik praise and worship itu tidak musik dan vokal sendiri, sound penunjang, tidak. Ini satu tim yang harus satu hati, harus satu chemistry. Jadi komunikasi perlu sekali dibangun. Ini ada pertanyaan yang cukup nyambung ya dengan apa yang saya bahas barusan ya. Pertanyaannya begini, aku kan ketua musik, aku punya anggota ini sering bermasalah, sering provokasi ke anggota lain yang katanya kok WL itu yang dipilih, pemain musiknya itu yang dipilih gitu. Nah, sampai akhirnya kasusnya dia bilang, aku ini ketua musik yang disetir sama kelompok tertentu dalam menentukan siapa WL dan sebagainya. Wow. Akhirnya aku cut. Wah, di-cut. Wah, ini ada apa? Ada otoritasnya ya. Terus sekarang dia tanya-tanya kapan dia akan dijadwal pelayanan lagi. Menurut Koko, aku harus bagaimana respon selanjutnya? Thank you. Iya, saya mau jawab pertanyaan ini ya. Ya, jadi ini seorang pemimpin di tim pujian penyembahan yang kemudian ada sedikit masalah, yaitu ada orang-orang yang provokasi. Jadi menganggap bahwa pemimpin ini memilih di dalam mengatur, menjadwal. Nah, saya berpikir begini, ini munculnya pasti karena kondisi pandemi ini, di mana yang tampil untuk melayani itu tidak bisa seperti biasa, ibadah 3 kali, pelayannya bisa banyak, tapi ini pasti pilihan yang harus tampil maksimal di dalam ibadah online. Ibadah online itu juga sebuah etalase, sebuah apa ya, tampilan yang ditonton, dipertontonkan kepada semua orang. Jadi tidak salah apabila tim yang mengatur tampilan ini akan memilih yang terbaik. Apalagi awal-awal ya. Kalau nyanyi aja fales, main musik aja ragu-ragu, bagaimana dia bisa tampil baik kalau harus di video, tampil tidak ada jemaat, itu kan hal tersendiri ya, berbeda begitu. Jadi saya kira tidak salah kalau pemimpin meletakkan porsi pengaturan ini, artinya beberapa pengaturan yang berbeda dengan biasanya, pilihan begitu. Walaupun pemimpin juga tidak boleh pilih kasih, dia akan mengatur, artinya di jadwal tetap ada jadwal yang akan dibuat. Tapi untuk awal mungkin memang pilihan ya. Saya lihat beberapa gereja yang besar itu, yang ditampilkan orang-orang itu aja awalnya. Tidak pernah ganti, mungkin 1 bulan, 2 bulan pertama itu, yang tampil itu terus. Ya, tapi memang ada kondisi yang tadi saya sampaikan tadi, mungkin sebuah tampilan yang harus bagus karena hal yang baru, kemampuan yang pasti untuk bisa tampil dengan terbaik itu yang ditampilkan duluan. Nah, tapi di sini ada hal provokasi gitu ya, memprovokasi teman yang lain. Ya, kemudian ada yang bilang kalau disetir dan sebagainya. Nah,
Yang penting kan bagaimana kita mengatasi masalah ini. Jadi ketika kita punya anggota atau rekan seperti ini, saya kira perlu ada pendekatan dari pemimpin ini untuk mengetahui apa dasar dari situ. Jadi saya kira kadang-kadang terjadi pembicaraan ini karena ketidakyakinan. Jadi kedekatannya kurang. Jadi harus dibangun itu dulu. Jadi saya sarankan pemimpin ini bisa dekati, ajak bicara baik-baik, begitu. Tidak harus to the point tanya, ya kamu bilang begini ya? Enggak. Tapi coba ambil sisi-sisi yang lain supaya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati atau unek-unek dia. Nah, kalau ternyata terjadi memang kesalahpahaman, ya diselesaikan di antara keduanya. Kalau terjadi kesalahan, bukan yang salah paham ya, salah betulan nih, dia sudah memprovokasi dan itu terbukti, tidak salah juga kalau ada sedikit disebut edukasi. Edukasi yaitu bagaimana pelayan Tuhan ini atau bawahan kita ini, dia harus belajar untuk tahu bahwa itu salah, dan dia harus tahu bahwa dia ada sanksi untuk itu. Kemudian dia harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, menyelesaikan itu bisa diampuni, tapi kalau sudah cukup berat, kita bisa berikan sanksi atau grounded, ya. Jadi diturunkan dulu, jangan pelayanan dulu, tapi nanti diberikan kesempatan lagi. Yang penting hubungannya diperbaiki. Ketika teman kita ini kita grounded, kita harus tetap layani dia. Kita tetap dekati dia, tidak harus kita langsung, ya kita lihat kondisinya ya, bisa lewat mungkin kalau dia singer, pemimpin singernya, kalau dia pemusik mungkin pemimpin musiknya, begitu. Jadi ada sistem untuk mendekati dia, untuk pulih hatinya, dan siap melayani kembali. Kalau dia tanya, bagaimana saya mau pelayanan lagi? Ya, itu harus sampaikan bahwa kamu ada salah, kamu harus belajar untuk mengakui satu, yang kedua minta maaf, kemudian dia siap untuk diatur kembali. Jadi tidak memaksakan untuk, ya sudah aku sudah minta maaf, aku mau pelayanan lagi, tidak. Jadi dia harus tahu bahwa dia ada di bawah otoritas pelayanan, begitu. Ya, sampai sini yang saya sampaikan secara organisasi ya. Ini bicara organisasi pelayanan. Nah, ini yang saya ingat ya. Ada satu kata yang penting. Namanya music pastor. Wah, music pastor ini bukan berarti pendeta yang bisa main musik. Tapi pastoring itu bicara mengenai menggembalakan. Kalau pengkhotbah namanya preacher, preaching itu berkhotbah. Tapi pastor itu lebih ke menggembalakan. Jadi pemimpin musik itu enggak hanya ngurusi musik, enggak hanya ngurusi jadwal lagu, teknik, tidak. Music pastor itu menggembalakan sampai kepada hal-hal seperti ini. Memang ini sebuah tambahan kerjaan sebenarnya. Nah, kalau misalnya pemimpin ini adalah seorang yang benar-benar music director atau music arranger, maka dia memang tidak harus dibebani oleh pastoring. Jadi ada yang satu organisasi ini, ada music pastor sendiri, ada kemudian untuk urusan teknis, arranger, composition, itu ada yang ngurusin sendiri gitu, untuk mempersiapkan materi pelayanan. Tapi untuk membuat tim musik yang notabene adalah imam pujian, imam pelayanan ini, maka dia harus tetap dijaga. Kalau jemaat aja digembalakan, apalagi para pelayan Tuhannya, apalagi para pemimpin pujiannya. Bukan berarti pemimpin pujian tidak bisa digembalakan, tidak bisa diatur, justru harus digembalakan. Nah, sistemnya itu bukan harus dari gembala sidang, tapi ada music pastor yang diserahi untuk bisa menggembalakan para pelayan Tuhan juga. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, Pak Erwin. Menurut Pak Erwin, seberapa penting soundcheck di gereja? Karena seringkali di gereja tidak ada soundcheck sebelum ibadah. Wow, iya. Jadi sebenarnya ini sudah sebuah standar ya, Rudi. Ini sudah menjadi sebuah standar bahwa kita harus soundcheck. Nah, begini. Ini harus dijelaskan juga karena kadang-kadang pemain musik itu meremehkan, menganggap soundcheck ini nggak penting karena toh dia main sudah benar. Nah, padahal yang membutuhkan soundcheck ini adalah satu memang soundman-nya,
untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik, suara sudah didapat dengan baik. Jadi butuh kerjasama, minta bantuan dari pemusik untuk bisa memberikan waktu untuk soundman ini bisa mencoba. Kalau nggak ada yang main, gimana caranya ngecek gitu ya? Terus kan sudah tiap minggu sama, betul. Tapi memang butuh penyesuaian, misalnya bawa bass ganti gitu ya, atau mainnya lagi males gitu, pickingnya berbeda di hari ini. Nah ini semua memang disebut kedewasaan bermusik atau jam terbang yang tinggi mungkin akan tahu bahwa ini membutuhkan ini. Jadi kalau kita sering main di acara besar yang artinya yang profesional gitu, soundcheck ini penting sekali. Contoh misalnya Whitney Houston. Itu kalau soundcheck bisa berjam-jam. Dia harus puas untuk berdiri di mana saja, bunyi yang dia dengar harus seperti yang dia mau. Dia keliling kemana, dia harus cek semuanya. Dia harus dengar baik dari in-ear, baik dari floor monitor. Ya tidak hanya Whitney Houston ya, cuma saya tahunya, dulu diceritain sama dosen saya, itu bisa berjam-jam soundchecknya. Ya mungkin berjam-jam bukan 3 jam begitu ya. Kalau sampai dia detail, mungkin bisa sehari sebelumnya, sebelum acara itu begitu. Kalau sekarang kan, wah soundcheck sebentar ya sudah langsung acara. Belum kalau gedung itu tidak bisa sewanya per hari gitu. Orang tidak mau sewa 1 hari khusus soundcheck, sayang dibuang gitu. Tapi saya bersyukur kalau saya sering setting konser, konser orkestra terutama, orkestra dengan piecesnya banyak, itu kebanyakan mereka mau kerjasama. Saya minta 1 hari sebelum acara itu khusus soundcheck, itu mereka mau. Jadi per biola, apalagi kalau pakai tempel semua ya, biola itu, ini kadang-kadang kalau dapat biola yang kurang bagus, yang main juga yang kurang bagus, 4 senar dengan 1 output, 1 mikrofon, itu suara bisa beda semua. Kita setting high-nya enak, ke atasnya berbeda. Padahal yang kita atur adalah 1 mic, 1 channel. Nah terus gimana caranya kalau suaranya berbeda-beda? Nah ini sulit. Tapi butuh waktu memang untuk soundcheck. Nah, jadi soundcheck itu 1 per instrumen. Kita memastikan inputnya bagus, tidak ada gereng, terus headroomnya cukup untuk kita atur mix. Kemudian setelah satu-satu mikrofon loh ya. Kalau drum itu berarti bisa 8 mic begitu. Nah itu setelah input kita cek outputnya balance. Kemudian harus tahu untuk monitoring. Nah, iya kalau sudah pakai ini apa personal mixer semua, oke. Tapi kalau pakai floor monitor, apalagi penyanyi kadang waktu dia nyanyi baru minta naik turun. Nah, ini harus diselesaikan di waktu soundcheck. Soundcheck ini bukan latihan loh ya. Ada yang soundcheck itu dibuat latihan, ada yang latihan dibuat soundcheck. Sebenarnya ini 2 hal yang berbeda. Latihan itu khusus merapikan, mengatur materi musik. Kalau soundcheck itu memastikan suara masuk ke sistem dan dikeluarkan dengan proper sesuai kebutuhan masing-masing. Kebutuhan soundman-nya, kebutuhan penyanyinya, kebutuhan pemain musik, semuanya jadi puas dan tenang main di atas stage itu. Nggak kepikiran, kok gini ya suaranya ya, kok jadi gini ya. Nah itu semua dipastikan di waktu soundcheck itu. Soundcheck memang tidak akan lebih lama daripada latihan dong. Tidak akan lama, tapi yang apa yang membuat lama? Apabila yang memainkan alat waktu soundcheck itu tidak konstan. Jadi waktu nyoba pelan-pelan, waktu nyanyi pelan-pelan nyanyinya. Waktu nyanyi nanti teriak dia, itu berubah. Nah satu lagi, kalau kita cek soundcheck input, itu yang paling penting menemukan besaran gain preamp. Nah, ketika ada perubahan, harus merubah gain preamp di tengah acara, itu keputusan yang cukup berat untuk soundman. Karena apa? Suara yang sudah terbentuk akan berubah cukup signifikan kalau kita putar 1 tombol, yaitu gain preamp itu. Gitu. Jadi menentukan ini aja butuh waktu gitu loh ya. Jadi kalau dianggap tidak penting, mungkin orang yang tidak ngerti ngomong nggak penting soundcheck. Tapi orang yang ngerti dan meminta hasil yang maksimal, ini penting sekali. Kalau kita minta soundnya bagus, ya kasih waktu soundman untuk soundcheck. Begitu ya. Nathanael, zaman sekarang udah enak, settingan nggak berubah setelah soundcheck.
Kalau dulu suka berubah-berubah sebelum zaman mixer digital. Oh iya, tapi ingat bahwa kadang pemainnya yang juga berubah gitu. Contoh paling gampang, paling lucu contohnya, pemain drum. Wah, sama kita soundcheck sudah, paling tidak sudah dapat gain sehingga nanti tinggal menyesuaikan dengan pemain drumnya. Pemain drum datang-datang utuk bawa apa? Bawa snare drum, bawa cymbal, bawa wah, dia pasang. Begitu udah pasang pukul, tak berubah suaranya loh, kok aneh. Ternyata apa? Mic-nya tadi sudah pasang di snare, ketika dia bongkar snare-nya, dia pinggirin mic-nya, dia pasang snare-nya dia, langsung pukul. Lupa kalau snare-nya lagi ngadep kemana itu. Nah, ini memang harus ada ketelitian, baik dari pemain musik, baik sound engineer-nya, atau kru di panggung, untuk memastikan posisi mikrofon proper di tempat masing-masing. Baru kita soundcheck-nya tepat. Itu contoh ya. Jadi bukan hanya di mixer, tapi pemain musik juga butuh konstan dalam mengeluarkan produksi suara dari alat dan nyanyian vokalnya supaya bisa disetting dengan selalu bagus begitu. Nathanael, kau minta masukan buat pemain gitar khususnya sekarang pada nggak ada ampli dan semua pakai in-ear. Bagaimana solusi agar tetap tampil performa karena suara gitar pasti beda dengan adanya ampli dan enggak. Nah, gini Nathanael, saya nggak tahu apakah kamu sudah pernah dapat ini. Jadi begini, amplifier gitar elektrik itu paling beda dengan ampli yang lain. Kalau ampli keyboard itu seperti speaker aktif biasa. Cuman dia inputnya untuk keyboard, ya semuanya sama. Jadi speaker aktif dan ampli keyboard itu persis sama. Cuma ampli keyboard diberikan fasilitas untuk pemain keyboard. Tapi secara kualitas persis sama ya. Inputnya line, kemudian output ke amplifier dan keluar ke speaker. That's it. Nah, ampli bass juga hampir sama. Cuman ampli bass itu ada preamp input, ada EQ kan, terus ada amplifier untuk dorong speaker kabinetnya. Tapi mostly sama dengan ampli. Jadi gini, kalau nggak ada ampli bass, pemain bass pakai ampli keyboard nggak apa-apa, asal nggak terlalu di boost low-nya begitu ya, karena kan kalau keyboard lebih flat. Tapi kalau ampli keyboardnya bagus, nggak apa-apa, hajar aja main bass, oke. Kalau nggak ada ampli keyboard masuk ampli bass bisa, tinggal setting aja suara yang enak, itu sama. Tapi kalau ampli gitar, kabinet gitar itu berbeda. Jadi ampli dan kabinet itu satu kesatuan di mana itu speaker di trim atau di setting berkarakter antara 70 Hz sampai 5 kilo. Jadi itu membuat kalau kita punya keyboard, tancepin ke ampli gitar, kemudian dinyalakan flat, itu suara sudah aneh. Karena mid-nya boost untuk karakter itu. Misalnya 5150 PV, Mesa Boogie Rectifier, atau Marshall, itu semua sudah beda di karakter frekuensi tersebut. Nah, ketika kita munculkan dari gitar masuk efek kita, yang harusnya masuk ke ampli gitar, sehingga keluar bunyi gitar elektrik yang sebenarnya, dan ternyata itu tidak masuk ampli gitar, masuknya ke mixer, otomatis kita kurang satu sistem, yaitu that gitar amplifier yang mostly berbeda di karakter di kabinetnya. Padahal kabinet bisa 2 kali 12 seperti Jazz Chorus, bisa 4 kali 12 seperti kabinetnya Marshall, bisa 2 kali 10 Twin Reverb atau Princeton Chorus. Nah, ini yang tidak bisa didapatkan oleh efek Anda. Nah, satu lagi, output dari gitar itu namanya unbalance. Masuk ke mixer atau sistem audio harus balance. Kakinya 3. Kita membutuhkan yang namanya direct box, DI box. Maka biasanya output dari dari efek gitar itu masuk ke direct box dulu. Nah, output direct box ini kan sudah balance, XLR. Itu yang masuk ke mixer. Tapi masih tetap ini tanpa kabinet kan.
Memang ada capsim. Ada capsim, boleh. Kalau efeknya ada capsim, itu harus taruh di terakhir. Output terakhir capsim untuk masuk ke direct box dan kirim ke mixer. Nah, kalau saya paling suka pakai direct box yang ada capsimnya. Karena saya anggap Anda sudah setting baik di di efek itu, maka saya tinggal ambil suara itu seperti masuk ke amplifier gitar itu, saya masukkan ke direct box yang ada capsimnya. Semakin bagus direct box-nya, artinya fungsinya dia sudah terdirect box, semakin bagus capsimnya, kita bisa menyerupai pakai ampli gitar, tapi tanpa ampli. Karena apa? Kita monitoring pakai in-ear. Begitu. Nah, ini mungkin kalau dulu teman-teman ngulik suara gitar itu terakhir sampai ke ampli gitar, sekarang coba nguliknya masuk ke capsim, direct box capsim itu, outputnya masukkan ke mixer atau ke headphone amp. Jadi di headphone amp kita harus enak seperti yang kita mau, tapi lewat jalur tanpa amplifier gitar. Nah, di situ kalau kamu dapat, udah kemana-mana asal pakai setup yang sama. Yang terakhir adalah direct box dengan capsim, kemana-mana suara gitar Anda akan tetap maksimal. Ya intinya gini, kalau direct box kan outputnya harus XLR, harus balance. Jadi seperti jacknya mikrofon. Kalau sudah outputnya bisa itu, berarti dia sudah berdirect box. Ya, kalau belum itu, berarti Anda masih butuh direct box lagi. Nah, berarti capsimnya bisa sebagai simulator di efek atau capsimnya ada di direct box-nya. Menurut saya, capsim di di efek itu masih digital. Jadi masih cuma kayak Line 6 gitu loh. Jadi dia apa namanya ya? Ya simulator ya. Tapi kalau sudah di direct box-nya, dia sudah analog. Sudah rangkaian analog. Jadi menurut saya lebih tebal capsim di direct box daripada capsim di output efek terakhir. Begitu Oscar. Tapi kalau ada pengetahuan yang lain boleh kita diskusi ya. Ini yang saya tahu sih. Logika saya dalam setting selama ini seperti itu. Nah, pemain gitar ini ya, saya tahu pemain gitar itu kebanyakan ngulik sound. Sampai beli efek-efek yang luar biasa gitu ya. Tapi please, Anda harus bisa bedakan mana yang warna, mana yang kualitas gitu ya. Kalau cuma warna, ya simulator itu. Ya, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan.